Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan kaum muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah, milik Allah lah timur dan barat. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Demikian pula Allah telah menjadikan umat Islam umat pertengahan, agar umat Islam menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan umat Islam. Allah tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu umat Islam berkiblat kepadanya, kecuali agar Allah mengetahui secara nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman umat Islam. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Sungguh, Allah melihat wajah Nabi Muhammad sering menengadah ke langit, maka pasti Allah palingkan Nabi Muhammad ke kiblat yang Nabi Muhammad sukai. Lalu, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa pemindahan kiblat ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Sungguh, jika Nabi Muhammad mendatangkan ayat-ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian orang-orang yang diberi kitab itu pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Sungguh, jika engkau mengikuti keinginan mereka, setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim. Orang-orang yang telah Allah anugerahi kitab Taurat dan Injil mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sekelompok dari mereka pasti menyembunyikan kebenaran, sedangkan mereka mengetahuinya. Kebenaran itu dari Allah. Maka, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Bagi setiap umat, ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka, berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari manapun engkau keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya hal itu benar-benar ketentuan yang hak, pasti, yang tidak diragukan lagi dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari manapun engkau keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada Allah, agar Allah sempurnakan nikmat Allah kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. Sebagaimana Allah telah menyempurnakan nikmat kepadamu, Allah pun mengutus kepadamu seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah,
menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Maka ingatlah kepada Allah, Allah pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada Allah dan janganlah kamu ingkar kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Namun, sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Allah pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepada Allah kami akan kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka, siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui.